Pernahkah Anda merasa kehilangan sesuatu meskipun hidup berjalan baik-baik saja? Hari ini Pastor Pio mendapat peringatan yang akan membuat Anda memikirkan kembali apa artinya diberkati. Percayalah, Anda tidak ingin melewatkan ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah Anda benar-benar diberkati? Tetaplah bersamaku karena hari ini Pastor Pio mempunyai pesan khusus untuk Anda. Dan saya yakinkan Anda bahwa pada akhir ini Anda akan melihat hidup Anda dengan pandangan baru. Sebelum melanjutkan, tulis di kolom komentar, "Saya siap menerima restu saya." Sudahkah Anda menulisnya? Luar biasa. Sekarang mari kita mulai. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah Anda benar-benar diberkati? Tetaplah bersamaku, karena hari ini Pastor Pio mempunyai pesan khusus untuk Anda. Dan saya yakinkan Anda bahwa pada akhir ini, Anda akan melihat hidup Anda dengan pandangan baru. Sebelum kita mendalaminya, tuliskan, "Saya siap menerima restu saya" di kolom komentar dan tekan tombol suka jika Anda ingin mendapat kejutan di bagian akhir. Ayo lakukan ini. Dengarlah temanku, Pastor Pio, orang suci yang sangat kita cintai itu, memiliki kebijaksanaan unik dalam mengenali berkat-berkat dalam kehidupan manusia. Kita tidak sedang membicarakan hal-hal materi. Tidak mungkin. Dia dapat melihat lebih jauh, langsung ke dalam hati setiap orang, dan mendeteksi tanda-tanda khusus yang sering kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan baik-baik apa yang akan saya sampaikan kepada Anda. Menurut Pastor Pio, ada 3 tanda yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa Anda telah diberkati. 3 hal yang, jika Anda memilikinya dalam hidup Anda harus bersyukur setiap hari. Bagian yang paling luar biasa, banyak di antara kita yang memiliki berkat-berkat ini, tetapi tidak menyadarinya. Kami begitu sibuk mengeluh, sehingga kami tidak melihatnya. Pernahkah Anda merasa sedikit sedih, berpikir bahwa hidup ini sulit dan tidak ada yang berjalan baik? Itu terjadi pada kita semua sobat, tetapi hari ini Anda akan menemukan bahwa Anda memiliki lebih banyak berkat daripada yang Anda bayangkan. Pastor Pio mengatakan bahwa orang-orang yang paling diberkati seringkali tidak menyadarinya. Mereka menjalani hidup dengan harta karun dan bahkan tidak menyadarinya. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang sangat penting. Selama tahun-tahun pelayanannya, Pastor Pio melayani ribuan orang, dari yang paling sederhana hingga yang paling kaya, dari yang paling sehat hingga yang paling sakit. Dan tahukah Anda apa yang dia temukan? Berkat sejati tidak ada hubungannya dengan uang, ketenaran, atau kekuasaan. Berkah yang paling penting adalah yang tidak dapat dibeli dengan uang, yang memenuhi hati Anda, memberi Anda kedamaian, dan membuat Anda merasa lengkap. Itulah tepatnya yang akan kita bicarakan hari ini. Saya akan mengungkapkan 3 tanda yang diidentifikasi oleh Pastor Pio sebagai bukti nyata bahwa seseorang telah diberkati. Izinkan saya memberitahu Anda sekarang, jika Anda memiliki salah satu dari 3 hal ini, Anda sudah berada di level lain, kawan. Anda lebih beruntung dari yang Anda kira. Namun sebelum saya mengungkapkan tanda pertama, saya ingin Anda meluangkan waktu sejenak. Sebentar saja. Tarik napas dalam-dalam dan pikirkan, apa yang Anda anggap sebagai berkah dalam hidup Anda? Luangkan waktu sejenak untuk merenung, karena apa yang akan saya bagikan kepada Anda dapat mengubah perspektif Anda sepenuhnya. Bukan suatu kebetulan jika Anda sedang menonton ini sekarang. Tahukah Anda, Romo Pio juga banyak berbicara tentang momen-momen yang tepat, tentang bagaimana tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, itu karena Anda perlu mendengar pesan ini hari ini. Sekarang bersiaplah karena kita mulai dengan tanda pertama, dan saya jamin Anda akan terkejut. Namun pertama-tama, jika Anda belum memberi suka atau berlangganan saluran ini, sekaranglah saatnya karena apa yang akan terjadi selanjutnya sangat bermanfaat sehingga Anda ingin membaginya dengan semua orang yang Anda cintai. Apakah kamu siap? Karena tanda pertama yang disebutkan oleh Pastor Pio adalah sesuatu yang mungkin Anda miliki dalam hidup Anda saat ini. Sesuatu yang begitu dekat sehingga mungkin Anda bahkan tidak menghargainya sebagaimana mestinya. Tanda pertama, keluarga yang mencintai dan peduli Anda. Ini dia, tanda pertama yang diakui Romo Pio sebagai anugerah istimewa adalah memiliki keluarga yang mengasihi dan peduli pada Anda. Itu benar orang-orangku.
Kami tidak berbicara tentang keluarga yang sempurna karena keluarga itu tidak ada. Kita berbicara tentang sekelompok orang yang, apapun yang terjadi, selalu ada untuk Anda. Pastor Pio selalu mengatakan bahwa keluarga ibarat taman yang perlu dirawat setiap hari. Terkadang ada bunga-bunga indah, di lain waktu ada duri. Namun yang penting adalah taman ini milik Anda. Ini adalah tempat perlindungan Anda, tempat Anda di dunia. Jika kamu punya satu orang saja di keluargamu yang benar-benar menyayangimu, yang khawatir ketika kamu sakit, yang membantumu ketika keadaan menjadi sulit, maka saudaraku, kamu mempunyai salah satu berkah terbesar. Perhatikan baik-baik hal ini. Kita tidak hanya berbicara tentang keluarga saudara. Pastor Pio mempunyai visi yang lebih luas. Dia mengatakan bahwa keluarga juga mencakup orang-orang yang ditempatkan di jalan Anda, yang mengadopsi Anda di dalam hati mereka. Bisa jadi bibi yang membesarkan Anda, tetangga yang selalu menjaga Anda, atau bahkan teman yang sudah seperti saudara kandung. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang sangat penting. Seringkali kita di luar sana mencari berkat yang besar dan spektakuler, dan kita tidak menyadari bahwa berkat terbesar adalah duduk bersama kita setiap hari. Ada dalam sup ayam yang dibuat ibumu ketika kamu sakit, dalam pesan teks dari kakakmu yang menanyakan kabarmu, dalam omelan ayahmu karena dia peduli padamu. Pastor Pio menceritakan bahwa banyak orang datang kepadanya untuk mengeluh tentang keluarga mereka. Tentang saudara kandung yang sulit, ibu yang banyak menuntut, atau ayah yang tidak mengerti. Dan tahukah Anda apa yang dia katakan kepada mereka? Dia berkata, apakah Anda sadar bahwa Anda sedang mengeluh tentang sesuatu yang diinginkan orang lain? Karena banyak sekali orang di luar sana yang rela memberikan apa saja demi memiliki sebuah keluarga, bahkan keluarga yang tidak sempurna sekalipun. Ada sesuatu yang mendalam di sini. Menurut Pastor Pio, ketika Anda memiliki keluarga yang mencintai Anda memiliki sepotong kecil surga di bumi. Bukan karena segala sesuatunya sempurna, namun karena Anda memiliki orang-orang yang merayakan kegembiraan Anda dan berada di sana dalam kesedihan Anda. Orang-orang yang benar-benar mengenal Anda dan masih mencintai Anda. Coba pikirkan sejenak. Siapa orang pertama yang Anda hubungi ketika Anda mempunyai masalah? Kepada siapa Anda pertama kali menyampaikan kabar baik Anda? Siapa yang tahan dengan momen burukmu dan masih mencintaimu? Orang itu adalah bagian dari berkat keluarga Anda. Pastor Pio juga berbicara tentang bagaimana keluarga adalah sekolah cinta dan kesabaran. Tempat kita belajar memaafkan, menjadi lebih pengertian, dan bertumbuh sebagai manusia. Ya, terkadang ada pertengkaran, perselisihan, saat-saat sulit, namun itu juga merupakan bagian dari berkah karena hal itu membantu kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih kuat, dan lebih menghargai saat-saat indah. Inilah sesuatu yang indah. Ketika Anda menyadari berkah ini dalam hidup Anda, ketika Anda mulai menghargai keluarga Anda sebagaimana adanya, sesuatu yang ajaib terjadi. Hubungan membaik, ada lebih banyak kedamaian di hati Anda, dan Anda mulai melihat hal-hal kecil yang dulu mengganggu Anda dengan pandangan baru. Pastor Pio berkata bahwa ketika seseorang memiliki keluarga yang menyayanginya, mereka memiliki harta yang tidak dapat dibeli oleh semua emas di dunia. Karena cinta keluarga adalah satu-satunya cinta yang tumbuh lebih kuat melalui kesulitan, semakin dalam seiring berjalannya waktu, dan bertahan dari segala badai. Jika saat ini Anda berpikir, tetapi keluarga saya mempunyai begitu banyak masalah, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Masalah-masalah itu adalah bukti bahwa keluarga Anda masih hidup, bahwa ada perasaan, bahwa ada hubungan. Keluarga yang sempurna memang tidak ada, namun keluarga yang sesungguhnya, mereka yang berjuang bersama, saling memaafkan, dan terus bergerak maju dalam segala hal, adalah keluarga yang benar-benar diberkati. Sebelum kita beralih ke tanda berkah yang kedua, saya ingin Anda melakukan sesuatu. Ambil ponsel Anda dan kirim pesan ke anggota keluarga yang paling mendukung Anda. Itu bisa berupa ucapan sederhana, terima kasih telah hadir dalam hidupku. Terkadang kita tidak menyadarinya, namun pesan semacam itu dapat mengubah hari seseorang, menyembuhkan luka, dan memperkuat ikatan. Tanda kedua, kesehatan. Kini kita sampai pada tanda kedua yang diakui Pastor Pio sebagai berkah luar biasa, kesehatan. Tapi tunggu dulu,
Kita tidak berbicara tentang menjadi atlet olimpiade atau tidak pernah sakit. Tidak, saudara-saudaraku, kita sedang membicarakan sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih berharga. Tahukah Anda, Pastor Pio, yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan penyakit fisik, memiliki sudut pandang unik terhadap kesehatan? Ia mengatakan, sehat bukan berarti terbebas dari segala rasa sakit. Anugerah kesehatan yang sesungguhnya adalah bisa bangun setiap pagi, bernapas, bergerak, menikmati hal-hal sederhana dalam hidup. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Menurut Pastor Pio, seringkali kita tidak menghargai kesehatan kita sampai kesehatan kita hilang. Ini seperti udara yang kita hirup, ada di sana sepanjang waktu, namun kita baru menyadari betapa berharganya udara ketika kita sulit bernapas. Jika hari ini kamu bisa bernapas tanpa kesulitan, jika kamu bisa berjalan, jika kamu bisa melihat, mendengar, anyway berbicara kawan, itu adalah berkah yang luar biasa. Coba pikirkan ini, setiap hari jantung Anda berdetak lebih dari 100.000 kali tanpa Anda harus menyuruhnya. Paru-paru Anda bernapas secara otomatis. Tubuh Anda melawan ribuan kuman tanpa Anda sadari. Bukankah itu sebuah keajaiban? Pastor Pio mengatakan bahwa tubuh kita ibarat mesin yang sempurna, suatu anugerah yang harus kita rawat dan syukuri. Ada hal penting di sini, kesehatan bukan hanya sekedar fisik. Pastor Pio banyak berbicara tentang hubungan antara tubuh dan jiwa. Ketika pikiran Anda tenang, ketika Anda bisa tidur di malam hari, ketika Anda bisa menikmati makanan, ketika Anda bisa tertawa, itu juga merupakan tanda-tanda bahwa Anda telah diberkahi dengan kesehatan. Terkadang kita mengeluh tentang rasa sakit ringan. Jika punggung kita sakit, jika kita masuk angin, jika kita merasa lelah dan tidak apa-apa, itu benar-benar gangguan. Namun Pastor Pio mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh karena meski dengan rasa sakit itu, jika kita dapat terus menjalani hidup, jika kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari, maka kita memiliki berkat yang ingin dimiliki oleh banyak orang. Pernahkah Anda memikirkan berapa banyak orang di rumah sakit yang bersedia memberikan apa saja untuk berjalan ke toko terdekat? Atau berapa banyak orang yang mau membayar mahal hanya untuk makan tanpa masalah? Atau berapa banyak yang ingin melihat wajah orang yang mereka sayangi sekali lagi? Pastor Pio menceritakan bahwa banyak orang datang kepadanya untuk mencari mukjizat penyembuhan. Dan iya, beberapa menerimanya. Tapi tahukah Anda apa yang dia katakan kepada semua orang? Ia mengatakan, keajaiban sesungguhnya adalah belajar mensyukuri kesehatan yang sudah dimiliki, sekecil apapun. Inilah sesuatu yang indah. Ketika Anda mulai bersyukur atas kesehatan Anda, ketika Anda mulai menghargai setiap fungsi kecil tubuh Anda, ada sesuatu yang berubah dalam diri Anda. Anda mulai merawat diri sendiri dengan lebih baik, lebih menghormati tubuh Anda, melihat kehidupan dengan pandangan baru. Ada hal lain yang diajarkan Pastor Pio tentang kesehatan. Kesehatan bukanlah sesuatu yang boleh kita anggap remeh. Setiap hari kita mempunyai kekuatan untuk terus maju adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan, sebuah berkah. Jika Anda mendapat berkah kesehatan, Anda mempunyai tanggung jawab untuk merawatnya. Berikut tip praktisnya. Malam ini, sebelum tidur, luangkan waktu sejenak untuk berterima kasih kepada setiap bagian tubuh Anda yang telah bekerja hari ini, untuk mata Anda yang memungkinkan Anda melihat keindahan dunia, untuk telinga Anda yang memungkinkan Anda mendengar suara-suara orang yang Anda cintai, untuk tangan Anda yang memungkinkan Anda bekerja, untuk kaki Anda yang membawa Anda kemanapun Anda pergi. Dan jika saat ini Anda sedang mengalami masalah kesehatan, jangan berkecil hati. Romo Pio mengatakan, dalam keadaan sakit sekalipun, ada keberkahannya karena mengajarkan kita untuk lebih kuat, lebih sabar, lebih bersyukur. Terkadang di saat-saat sulit itulah kita paling menghargai anugerah kesehatan. Sebelum kita beralih ke tanda ketiga dan terakhir, saya ingin Anda melakukan sesuatu. Tarik napas dalam-dalam 3 kali secara sadar. Apakah kamu melakukannya? Tindakan bernapas yang sederhana ini merupakan berkah yang saat ini tidak dapat dilakukan dengan mudah oleh banyak orang. Mari hargai setiap nafas, setiap detak jantung, setiap momen kesejahteraan yang kita miliki. Tanda ketiga, iman. Disinilah kita, umatku yang terkasih,
Sampai pada tanda ketiga yang dianggap oleh Pastor Pio sebagai salah satu berkat terbesar, memiliki iman. Tapi tunggu dulu, kita tidak sedang membicarakan tentang iman yang sempurna atau tak tergoyahkan. Kita berbicara tentang cahaya kecil yang Anda bawa ke dalam. Cahaya yang membuat Anda terus berjalan saat segalanya tampak gelap. Pastor Pio mengatakan sesuatu yang sangat penting tentang iman. Iman itu seperti sebuah benih. Sekecil apapun jika dipelihara, diberi makan maka akan tumbuh dan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jika Anda memiliki iman yang kecil, bahkan sebesar biji sesawi pun, Anda sudah memiliki salah satu berkat yang paling berharga. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang banyak orang tidak mengerti. Beriman bukan berarti tidak memiliki keraguan. Pastor Pio sendiri berbicara tentang betapa keraguan adalah bagian dari perjalanan ini. Iman yang sejati adalah iman yang bertahan meski ada keraguan. Iman yang mengangkat Anda setiap kali terjatuh. Iman yang membisikkan, teruskan, kamu bisa melakukannya. Ketika segala sesuatu tampak mustahil. Tahukah Anda apa hal terindah tentang iman? Itu adalah sesuatu yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari Anda. Mereka dapat merampas harta benda Anda, pekerjaan Anda, banyak hal, namun iman itu adalah milik Anda dan milik Anda sendiri. Pastor Pio berkata bahwa ini seperti harta terpendam di hati Anda, yang bahkan badai terburuk pun tidak dapat menghilangkannya. Coba pikirkan, iman itu seperti GPS rohani. Ini membantu Anda menemukan jalan ketika Anda tersesat, memberi Anda kekuatan ketika Anda merasa lemah, memberi Anda harapan ketika tampaknya tidak ada jalan keluar. Jika Anda memiliki sedikit saja keyakinan, Anda memiliki sesuatu yang sangat dicari-cari oleh banyak orang. Pastor Pio menceritakan bahwa banyak orang datang kepadanya dengan krisis iman, orang-orang yang telah melalui situasi sulit, merasa ditinggalkan, tidak dapat menemukan makna dalam hidup mereka. Dan tahukah Anda apa yang dia katakan kepada mereka? Beliau mengatakan bahwa tindakan mencari, mempertanyakan, bergulat dengan keraguan mereka sudah merupakan tanda keimanan. Inilah hal yang mendalam. Iman bukan sekedar percaya pada apa yang tidak bisa kita lihat, tapi juga percaya bahwa ada tujuan dalam segala hal yang kita lalui. Kepastian batin itulah yang memberitahu Anda. Meskipun Anda tidak memahami mengapa segala sesuatunya terjadi sekarang, suatu hari nanti semuanya akan masuk akal. Terkadang kita berpikir dengan beriman berarti segala sesuatunya mudah, tidak ada masalah. Namun tidak, Pastor Pio mengajarkan kita bahwa imanlah yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Ibarat penyelamat di tengah badai, itu tidak membuat badai hilang, tapi itu membuat Anda tetap bertahan sampai badai itu berlalu. Ada sesuatu yang aneh. Ketika Anda mengenali berkat ini dalam hidup Anda, ketika Anda mulai menghargai iman yang Anda bawa di dalam, sesuatu berubah. Anda mulai melihat kesulitan bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk berkembang. Anda mulai menemukan kedamaian, bahkan dalam situasi tersulit sekalipun. Pastor Pio mengatakan bahwa iman itu seperti senter dalam kegelapan. Iman tidak menunjukkan keseluruhan jalan sekaligus, namun memberi Anda cukup terang untuk mengambil langkah berikutnya. Jika Anda memiliki keyakinan, meski kecil, Anda memiliki cahaya yang dapat membimbing Anda melewati saat-saat tergelap. Inilah sesuatu yang perlu direnungkan. Pernahkah Anda memerhatikan bahwa Anda tetap terus maju terlepas dari segalanya? Bahwa Anda belum menyerah bahkan ketika keadaan menjadi sulit? Itu, sahabatku, adalah keyakinan dalam tindakan. Kekuatan batin itulah yang mendorong Anda untuk terus berjuang, untuk tetap percaya, untuk terus berharap. Iman juga seperti kacamata khusus yang membantu Anda melihat kehidupan secara berbeda. Mereka membantu Anda melihat berkah ketika orang lain hanya melihat masalah. Peluang ketika orang lain hanya melihat hambatan. Jika Anda memiliki kacamata itu, Anda memiliki hadiah yang sangat berharga. Jika saat ini Anda merasa iman Anda kecil, jangan khawatir. Pastor Pio berkata bahwa yang penting bukanlah seberapa besar iman yang Anda miliki, melainkan apa yang Anda lakukan dengannya. Ibarat nyala api kecil, mungkin kecil, tapi bisa menyalakan api lain, bisa menerangi kegelapan, bisa menghangatkan mereka yang membutuhkannya. Sebelum kita sampai pada kesimpulan akhir, saya ingin Anda melakukan sesuatu.
Pejamkan mata sejenak dan pikirkan saat-saat ketika iman telah membantu Anda terus maju. Saat-saat Anda merasa tidak bisa terus maju. Namun ada sesuatu di dalam diri Anda yang memberi Anda kekuatan untuk melanjutkan. Kekuatan batin itu adalah salah satu berkat terbesar yang dapat Anda peroleh. Saat kita menutup perjalanan ini yang diterangi oleh kebijaksanaan abadi Padre Pio, hati saya penuh dengan rasa syukur atas kesempatan untuk berbagi refleksi yang mengajak kita melihat hidup dengan cara baru. Ajarannya begitu menyentuh, terutama dalam budaya Indonesia yang kaya akan nilai-nilai keluarga, kesehatan, dan iman. Tiga pilar yang menjadi fondasi kehidupan kita sehari-hari. Berkat pertama, memiliki keluarga yang mencintai dan peduli pada kita. Terasa seperti pelukan hangat di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Di Indonesia, di mana tradisi kumpul keluarga di rumah nenek atau makan bersama di hari raya begitu lekat, kita kadang lupa betapa berharganya momen-momen itu. Padre Pio mengingatkan saya bahwa keluarga bukan tentang kesempurnaan. Ada tawa, ada pula pertengkaran kecil, tapi semua itu adalah bagian dari keindahan. Refleksi ini mendorong saya untuk lebih menghargai orang-orang terdekat. Mungkin menghubungi ibu untuk sekadar mengobrol, mengajak adik makan bakso bersama, atau mendengarkan cerita paman dengan penuh perhatian. Dalam budaya kita yang menjunjung kebersamaan, ini adalah panggilan untuk menjaga ikatan keluarga, seperti menjaga taman yang penuh warna, dengan segala bunga dan durinya. Berkat kedua, kesehatan, membawa perspektif yang begitu mendalam. Di negeri ini, di mana kita menikmati aroma nasi goreng dari warung pinggir jalan atau sejuknya angin sawah saat senja, kesehatan sering terasa seperti hal yang biasa saja. Namun Padre Pio, yang pernah merasakan penderitaan fisik, mengajak kita untuk kagum pada keajaiban tubuh kita. Napas yang mengalir tanpa usaha, kaki yang membawa kita menyusuri jalan kampung, atau mata yang menangkap keindahan pasar pagi. Saya tersadar bahwa alih-alih mengeluh karena flu ringan atau lelah setelah seharian bekerja, saya ingin mensyukuri apa yang masih berfungsi. Ini memotivasi saya untuk hidup lebih sehat. Mungkin minum lebih banyak air kelapa segar, tidur cukup, atau jalan-jalan santai di taman kota. Lebih dari itu, Padre Pio berbicara tentang kesehatan jiwa, ketenangan yang kita temukan saat berbagi cerita dengan teman dekat, atau menikmati suara azan yang mengalun. Dalam budaya Indonesia yang penuh kehangatan dan gotong royong, pelajaran ini mengingatkan saya untuk mencari keseimbangan, untuk memberi ruang bagi hati saya agar bisa bernapas lega di tengah kesibukan. Lalu, ada iman, berkat ketiga yang terasa seperti cahaya di ujung lorong gelap. Di Indonesia, di mana doa bersama di masjid, gereja, atau pura adalah bagian dari hidup, kata-kata Padre Pio tentang iman begitu menyentuh. Iman baginya bukanlah sesuatu yang besar dan tak tergoyahkan, melainkan seperti biji kecil yang bisa tumbuh jika dirawat. Bagi saya, iman adalah kekuatan yang muncul saat hidup terasa berat. Mungkin saat kehilangan pekerjaan, atau ketika mimpi terasa jauh. Saya ingat saat-saat ketika hanya sebuah doa sederhana atau percakapan dengan sahabat yang membuat saya bangkit kembali. Pelajaran ini mendorong saya untuk memelihara iman saya. Mungkin dengan merenung di pagi hari, menulis rasa syukur di buku harian, atau membantu tetangga yang sedang kesusahan. Dalam budaya kita yang kaya akan spiritualitas, iman adalah seperti kompas yang menuntun kita, bahkan ketika jalan terasa samar. Bagaimana kita menerapkan semua ini dalam kehidupan sehari-hari? Ajaran Padre Pio bukan sekadar kata-kata indah. Itu adalah undangan untuk hidup dengan penuh kesadaran. Bagi saya, ini berarti meluangkan waktu untuk melihat berkat yang sudah ada. Saya ingin lebih sering mengunjungi rumah orang tua, duduk bersama mereka sambil menikmati teh manis, mendengarkan nasihat mereka dengan hati terbuka. Saya ingin menjaga tubuh saya dengan penuh cinta, mungkin dengan memasak sayur Coldplay sendiri, atau bersepeda di sekitar desa, sebagai bentuk syukur atas anugerah kesehatan. Dan saya ingin memperkuat iman saya, bukan hanya di saat-saat besar, tapi dalam hal-hal kecil. Tersenyum pada penjual di pasar, berdoa untuk hari yang baik, atau tetap berharap meski ada tantangan. Dalam budaya Indonesia, di mana setiap pertemuan adalah kesempatan untuk berbagi kebaikan, Padre Pio mengajak kita untuk menjadikan hidup sehari-hari sebagai kanvas keajaiban. Pelajaran terbesar yang saya petik,
Kita jauh lebih kaya dari yang kita sadari. Dan untuk menghidupi kekayaan itu, kita hanya perlu membuka mata dan hati. Sekarang giliranmu, kamu yang sedang menonton video ini. Saya ingin tahu apa yang kamu rasakan setelah mendengar tiga berkat ini, keluarga, kesehatan, dan iman. Tulis di kolom komentar, berkat mana yang paling kamu syukuri hari ini? Ceritamu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tekan tombol suka, itu cara sederhana untuk menyebarkan kebaikan. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang perlu diingatkan betapa mereka diberkati. Dan kalau kamu belum berlangganan, ayo klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan konten seperti ini lagi. Mari kita terus bersama-sama menemukan keindahan dalam hidup yang penuh berkat ini. Terima kasih sudah ada di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.